Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini seperti biasa kita buka majelis kita dengan bacaan Al-Fatihah. Ini jami Syekh insyaallah. Hadir Mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nih, sekarang melanjutkan ngaji Kifayatul Awam sifat ke-14 atau sifat pertama dari sifat maknawiyah. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sifat ma'ani terakhir, yaitu sifat kalam. Seperti kita tahu bahwa sifat Allah terbagi menjadi 4. Sifat nafsiyah, ma'ani, maknawiyah, dan salbiyah. Tentu saja ini sebetulnya menurut qaul kedua. Karena qaul yang mu'tamad, qaul yang ashah, walaupun ini kurang populer, sebetulnya bukan 20, tapi 13. Karena tidak menetapkan sifat maknawiyah. Artinya sifat Allah hanya terbagi menjadi 3. Nafsiyah yaitu wujud, kemudian salbiyah qidam baqa mukhalafati qiyam nafsi wahdaniyat, kemudian ma'ani qudrah iradah dan 5 lainnya. Ada 7 sifat ma'ani. Itu pendapat yang mu'tamad. Artinya begini, berarti sifat ma'ani itu disepakati ketetapannya oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menjadi khilafiyah adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu apa? Sifat maknawiyah itu sifat yang berada di antara sifat yang maujud dan sifat yang makdum, atau istilahnya hal. Sifat maknawiyah itu nisbat pada ma'ani. Jadi maknawiyah itu nisbat kepada ma'ani. Dalam nahwu, nisbat jamak itu dikembalikan pada mufradnya. Mengapa maknawiyah dinisbatkan kepada ma'ani? Karena sifat maknawiyah menurut yang menetapkan adalah konsekuensi dari sifat ma'ani. Ketika kita tetapkan kudrah, maka otomatis punya status qadir. Dalam hawadits juga sama. Kalau saya tetapkan umpama Ustadz Budi punya kudrah, punya kemampuan, berarti status beliau otomatis qadir. Kaunuhu qadir. Kalau saya tetapkan ilm, maka jadi aliman atau aliman. Kalau punya iradah, punya kebebasan untuk melakukan sesuatu, iradah istilahnya, berarti muridan. Kalau punya kalam berarti mutakal iman. Kalau punya hayat berarti hayyan. Jadi maknawiyah itu konsekuensi dari sifat ma'ani. Paham ya? Makanya yang menetapkan sifat maknawiyah itu yang menetapkan hal. Jadi asya, sesuatu, itu ada berapa macam? Ada 3 macam. Maujudat, makdumat, kemudian iktibarat. Nah, menurut sebagian ulama itu ada 4, ditambah antara maujud dan makdum, yaitu hal. Nah, yang menetapkan adanya hal, adanya perantara wujud dan makdum, inilah yang menetapkan juga sifat maknawiyah. Mafhum ya? Jadi ittifaq Ahlussunnah wal Jamaah sifat ma'ani. Adapun maknawiyah ini khilafiyah. Sebaliknya Mu'tazilah, mereka justru sepakat menetapkan maknawiyah, tetapi tidak menetapkan ma'ani. Bagaimana itu? Menetapkan maknawiyah, tapi tidak mengakui atau tidak menetapkan, mengingkari ma'ani. Jadi Allah nggak punya sifat jadinya. Di Mu'tazilah Allah itu nggak punya sifat. Loh, berarti Allah nggak kuasa? Enggak, Allah kuasa. Makanya mereka nggak bisa dikafirkan. Karena mereka meyakini Allah itu berkuasa. Allah itu maha kuasa. Allah maha berkehendak. Artinya kehendak Allah bebas. Keinginan Allah bebas, tidak terbatas.
Allah juga maha hidup. Tapi bukan dengan sifat, tapi dengan zatnya. Mu'tazilah gitu. Jadi Allah qadir bidzatihi, murid bidzatihi, alim bidzatihi. Jadi Allah mengetahui dengan zatnya. Allah berkehendak dengan zatnya. Allah menguasai dengan zatnya. Mereka nggak mengakui sifat. Lah kok kita mengakui sifat Allah? Dalilnya apa? Lu ada dalilnya. Yang pertama dalil nakli. Dan inilah keistimewaan atau perbedaan kita dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu memang mengedepankan akli daripada nakli. Kalau kita kan menyatukan, mengkombinasikan antara akli dan nakli. Dalam nakli Allah sendiri kok yang bilang Sami'un Basir, Ar-Rahmanur Rahim, dan lain sebagainya. Allah menetapkan sifat. Kemudian secara akli juga namanya sifat itu tentu berbeda dengan mausuf. Mama nih Ustadz Irman, saya sifati Ustadz Irman alim. Orang alim. Tentu saja ilmu yang ada pada Ustadz Irman itu bukan Ustadz Irman. Gak bisa ilmu dengan zatnya bidati itu gak makul. Sifat itu mesti bukan mausuf. Umpama Ustadz Irman dermawan. Tentu saja dermawan itu bukan Ustadz Irman. Itu sesuatu di luar Ustadz Irman. Ya kan begitu? Ya enggak? Maka kalau Al-Quran menetapkan sifat, tentu saja itu sifat bukan zat. Loh berarti sendiri-sendiri. Sifat sendiri, zat sendiri. Kalau terpisah, berarti nanti kalau sifatnya banyak, berarti ada ta'adudul qudama. Ada perkara kodim yang banyak. Kan sama aja dengan menyekutukan Allah. Apa bedanya dengan orang Nasrani yang mengatakan Tuhan itu 3, malah ini Tuhan itu 7? Jawabannya beda. Kalau orang Nasrani itu yang banyak zatnya. Yang banyak zatnya. Lah yang kita ingkari ya ini. Ta'adudud zat. Ta'adudud zat yang kodim. Nah itu kita ingkari. Ada zat lain yang kodim yang selain Allah. Itu kita ingkari. Paham? Tapi kalau ta'adudu sifat itu tidak kita ingkari. Orang Nasrani juga umpama ada sebagian pendapat yang dimaksud itu sifat ketuhanan. Tetapi itu kan terpisah dari zatnya. Nah, makanya sifat ma'ani dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu biasanya ada tambahannya dalam beberapa kitab yang lain. Sifatin la taqbalul infikak. Sifat ma'ani itu tidak terpisah dari zat. Paham? Kalau terpisah dari zat, punya entitas tersendiri begitu. Lah, itu jadinya ya kayak Nasrani akhirnya. Ada sifat yang berdiri sendiri tanpa zat. Itu tentu saja syirik dan kufur. Paham nggak ini? Agak bulat nih. Tapi kalau kita renungi enggak, ini mudah. Sebenarnya Allah zatnya satu. Tapi sifatnya banyak. Dan ini enggak masalah. Lagi pula Allah juga menetapkan kalau memang sifatnya banyak. Yang masalah itu apa? Kalau zat. Ada zat yang lebih dari satu. Zat kodim, itu yang kita tolak. Atau sifat yang kodim yang terlepas dari zat. Paham ya? Jadi kita tolak pendapat Mu'tazilah karena terlalu berani untuk tidak mengakui atau menabrak dalil-dalil nakli yang qat'i. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau menurut Imam Sanusi yang kemudian diikuti oleh Imam Syekh Fudhali pengarang Kifayatul Awam ini, beliau menetapkan sifat ma'nawiyah, tidak masalah. Tidak masalah, ini hanya khilaf kulit saja, khilaf lafzi. Jadi nggak masalah. Anda ikut Imam Sanusi mengakui ma'nawiyah, monggo. Anda ikut imam yang lain termasuk Imam Asy'ari yang tidak menetapkan, bahkan jumhur yang muktamad tidak menetapkan ma'nawiyah, monggo. Yang jelas Allah punya sifat. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatur rabi'ata asyar, sifat ke-14 min sifatihil wajibalu ta'ala kaunuhu qadiran. Wa hiya sifat kaunuhu qadiran ini sifatun adalah sifat qaimatun bi dzati, ada pada zat Allah, ghairu mawjudatin wa ghairu ma'dumatin, yang tidak wujud juga tidak ma'dum. Wa hiya ghairul qudrah, kaunu qadiran adalah bukan kudrah, berbeda dengan kudrah.
Ada sifat kudrah, ada kaunuhu qadiran. Wa bainaha wa bainal qudrah talazumun, dan antara kudrah dan qadiran adalah saling bertetapan, saling terikat. Ada kudrah, otomatis ada qadir. Ada iradah, ada muridan. Tidak ada iradah, ya tidak ada muridan. Famata wujudal qudrah fi dzatin wujida fiha sifat al-musamma bil kauni qadiran. Kapan-kapan ada kudrah dalam satu zat, maka ada pula sifat yang dinamakan kaunuhu qadiran. Sawaun kanat zat qadimatan aw haditsatan. Baik zat itu qadim atau hadits. Manusia pun juga begitu. Ketika kita sematkan ini Ustaz anugerah kudrah, otomatis dia menjadi qadir. Punya sifat, punya status namanya qadir. Ketika ada kemampuan, menjadi orang yang mampu. Ketika ada ilm, menjadi orang yang punya atau orang berilmu. Wa dzatu Zaidin khalaqallahu ta'ala fil qudrah ala fi'il wa khalaqa fiha sifat nusamma kauna Zaidin qadiran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam zatnya Zaid kudrah, kemampuan untuk berbuat. Maka Allah juga ciptakan sifat yang dinamakan kaunuhu qadiran, wa hadhihi sifatu sama halan, sifat ini dinamakan hal. Wal qudrah illatun fiha fi haqqil hawadits. Kudrah adalah illah di dalam sifat kaunuhu qadiran untuk hawadits. Nah, makanya di antara perbedaan ma'nawiyah dengan sifat wujud menurut Imam Sanusi, kita pernah bahas di definisi wujud, kan ada 3 pendapat tuh kalau kita rinci. Kalau secara global ada 2. Itu yang pertama mengatakan wujud itu bukan sifat tapi zat. Ada mengatakan wujud itu sifat. Walaupun kalau dirinci lagi kata para ulama, maksud dari Imam Asy'ari wujud adalah zat, sebetulnya enggak wujud adalah zat, enggak. Wujud adalah enggak. Wujud adalah i'tibarat. Bukan zat, tapi sesuatu yang kita tetapkan pada zat. Lah, kalau menurut kaul yang ketiga berarti, termasuk kaulnya Imam Sanusi dan yang mengikuti beliau, wujud itu apa? Sifatun atau halun. Cuman bedanya halnya wujud dengan halnya ma'nawiyah. Kalau halnya wujud ghairu mu'allalah bi'illah, kalau ma'nawiyah mu'allalah bi'illah. Paham enggak? Wujud umpama buku ini wujud. Kalau Imam Sanusi kata-kata wujud itu sifat, artinya hal. Bukan zat. Bukan sesuatu yang antara ada dan tidak ada. Dan itu di luar zat. Nah, kalau qadiran juga sama. Sesuatu yang bukan zat, menetap di zat, tapi tidak wujud juga tidak makdum. Dan bedanya apa? Sama-sama halnya. Wujud itu hal, maknawiyah itu hal. Bedanya kalau wujud ghairu mu'allalah bi'illah, kalau maknawiyah mu'allalah bi'illah. Ada sebabnya. Qadiran apa sebabnya? Kudrah. Muridan, kaunuhu muridan apa sebabnya? Iradah. Kaunuhu aliman, ilm. Kalau wujud tidak ada sebabnya. Nah, nggak ada ilahnya. Wujud ya wujud gitu saja. Paham ya? Wa amma fi haqqi ta'ala falau qalu qudrah illa fi qaunillah ta'ala qadir bal yuqalu bil qudrah wa qaunu ta'ala qadirin talazum. Tetapi masalah tadi bahwa kudrah itu illah bagi qadiran, ilm itu illah bagi aliman, itu untuk makhluk saja, untuk khawatir. Sedangkan Allah Ta'ala nggak boleh dikatakan ilah, nggak ada ilah. Katakanlah talazum, ada keterkaitan, ada keterikatan. Ada sifat kudrah berarti kaunuhu qadiran. Ada ilm berarti kaunuhu aliman. Wa qalatil mu'tazilah bi talazum baina kulli hadits wa kulli hadits qadiran ila annahum la yaquluna khalaqilla sifat tsaniyah bal mata khalaqallahu qudrah fil hadits nasya'anha sifat tusamma kaunuhu qadiran min ghairi khalqin. Apa orang-orang Mu'tazilah berpendapat bahwa talazum, keterkaitan ketetapan antara kudrahnya hadis dengan kaunul hadis qadir,
Nah, itu ada Mu'tazilah mengatakan bahwa untuk hawadits, kudroh dan qadiron itu ada talazum. Hanya saja mereka enggak berpendapat bahwa Allah menciptakan sifat kedua. Kalau tadi kan Allah menciptakan kudroh, kemudian Allah menciptakan kaunuhu qadiron. Kalau Mu'tazilah enggak. La yaqulu khalaqilla as-sifat ats-tsaniyah, bal mata khalaqallahu qudrah fil hadits nasya'anha sifatu sama kaunu qadir min ghairi khalqin. Ketika Allah menciptakan kudroh, kemampuan, maka otomatis tanpa ada penciptaan kedua langsung timbul kaunuhu qadiron. Mu'tazilah itu agak meyakini masalah ilat soalnya. Kayak matahari itu. Allah ciptakan matahari otomatis mengeluarkan panas tanpa Allah ciptakan panas. Itu juga dalam hal ini Mu'tazilah mengatakan Allah ciptakan kudroh otomatis langsung qadir tanpa perlu penciptaan kedua. Kalau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah enggak, Allah ciptakan apa? Kudroh juga Allah ciptakan qadir. Ini juga aslinya nyerempet kemana-mana, termasuk yang pernah kita bahas masalah hukum kausalitas itu. Allah menciptakan api, Allah menciptakan panasnya, dan Allah ciptakan terbakarnya kertas. Kalau Mu'tazilah kan enggak. Allah menciptakan api, nah, maka api itu membakar dengan kekuatan yang Allah berikan pada api. Jadi api punya kekuatan yang bisa membakar. Kekuatannya dari Allah. Sudah mirip begitu itu. Jadi kudroh lah, otomatis kudrohnya menjadi qadir tanpa perlu ada penciptaan kedua. Paham ya? Nah ini muridan, aliman, hayyan, ini sama, bacaannya juga mirip-mirip, keterangannya mirip-mirip. Insya Allah besok langsung kita tambihun ini mengenai keterangan beberapa sifat tambahan menurut sebagian ulama, diantaranya ulama Maturidi, yaitu sifat takwin dengan sifat idrok. Nah, nanti langsung kita bahas di situ teman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hadrana muslimin Al-Fatihah. Wa tanishna rajim bismillahir rahmanir rahim. Dini jazabar rasulullah wa ala amin. Oke, kita lanjut lagi ngaji Kifayatul Awam. Kemarin kita sudah bahas sifat ma'ani dan ma'nawiyah, perbedaan dan khilafiyah antar para ulama. Sekarang kita akan membahas dua sifat lagi yang ketetapannya juga diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama yaitu sifat takwin yang ditetapkan oleh mazhab Maturidiyah yang merupakan juga Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak diakui oleh mazhab Asy'ariyah. Yang kedua sifat idrok yang juga diperselisihkan antar para ulama. Jadi mazhab Maturidi itu menetapkan tiga sifat yang ta'alluqnya dengan mumkinat, yaitu kudroh, iradah, ditambah takwin. Sedangkan mazhab Asy'ari tidak. Mereka hanya menetapkan kudroh dan iradah, tidak ada takwin. Dan sebetulnya jika kita renungi, tidak ada khilaf yang signifikan. Artinya khilaf ini tidak mendasar. Laisa khilafan asliyan, walakin khilafan lafziyan. Hanya perbedaan kecil, perbedaan kulit saja. Ketika kapan berbeda? Sebetulnya intinya berbeda dalam mendefinisikan kudroh. Jadi yang bikin adanya sifat takwin itu ketika perbedaan dalam memahami sifat kudroh.
Dalam mazhab Asy'ari sebagaimana yang sebelumnya kita bahas, sifat kudrah itu sifat yang ada pada zat Allah yang bertugas untuk mewujudkan dan meniadakan. Kan begitu kemarin. Nah, dalam mazhab Maturidi, sifat kudrah definisinya bukan begitu. Pengertian sifat kudrah dalam mazhab Maturidi itu sifat Allah yang bertugas untuk menyiapkan mumkinat untuk wujud. Jadi menjadikan mumkinat itu qabulan lil wujud. Atau qabilan lil wujud. Menjadikan mumkinat itu siap untuk diwujudkan. Nah, ketika mereka menetapkan atau memberi pengertian bahwa kudrah itu untuk menjadikan mungkin menjadi siap untuk wujud, akhirnya mereka memerlukan sifat yang ketiga yang bertugas untuk mewujudkan tadi yang sudah siap. Jadi kudrah itu nggak sampai mewujudkan. Kalau kita kan sudah mewujudkan. Nah, kalau mazhab Maturidi tidak siap untuk diwujudkan. Nah, sehingga untuk mewujudkannya perlu sifat lagi. Nah, ini yang namanya sifat takwin. Sebetulnya kata para ulama secara lughawi sama secara zahir nas itu mereka bagus sebetulnya. Lebih menonjol ke situ. Kenapa? Karena kata-kata qadir itu kan nggak mesti terlaksana. Bahkan dalam Al-Quran juga begitu. Mama, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Apakah semua atau segala sesuatu itu yang dikuasai Allah sudah diwujudkan oleh Allah? Atau diwujudkan oleh Allah? Kan enggak. Banyak hal-hal sesuatu mungkinat yang tidak diwujudkan oleh Allah atau belum diwujudkan oleh Allah. Jadi secara fi'il, secara aktual, terlaksana itu memang kudrah itu ya tidak mewujudkan secara langsung. Nafhum ini? Dalam ayat lain, wa huwal qadiru ala ayyabatha alaikum azaban min fawqikum. Allah kuasa untuk menurunkan azab. Kan azabnya tidak turun. Kuasa menurunkan azab. Secara bahasa juga gitu umpama nih, Ustaz Budi mampu untuk angkat barbel 10 kilo. Kan namanya mampu nggak mesti betul-betul dilaksanakan. Nah, dari segi lughawi ini, dari segi lughawi dan dari segi zahir nas tadi, sebetulnya oke-oke saja mazhab mereka. Ya monggo. Memang betul, kudrah itu nggak mesti mewujudkan. Tapi mempersiapkan untuk wujud. Maka perlu sifat takwin. Cuman pendapat Maturidi ini dikonter oleh para ulama Asy'ari. Mereka mengatakan, loh, namanya perkara mungkin, itu secara dzatiyah atau secara asalnya, itu memang ya siap untuk wujud. Kenapa kita katakan mungkin? Ya karena antara wujud dan tidaknya itu 50-50. Kalau memang harus wujud ya namanya bukan mungkinat lagi, tapi wajibul wujud. Kalau nggak bisa wujud namanya mustahil. Jadi namanya mungkin ini ya memang apa? Siap untuk wujud, ada potensi untuk wujud. Jadi nggak perlu sifat, nggak perlu sifat kudrah kalau sekedar untuk qabul lil wujud tadi. Sama ulama Maturidi masih dijawab lagi. Qabul itu ada dua. Kalau qabul yang dzati itu namanya qabul imkani. Qabul yang nggak butuh sifat itu, yang 50-50 itu namanya qabul imkani. Tapi qabul yang isti'dadi, qabul yang hampir wujud, yang 80%, 90% berpotensi untuk wujud, atau qoribum bil fi'il istilahnya, itu butuh sifat. Tapi kalau secara akli, sebetulnya yang paling kuat ya Asy'ari. Yang paling kuat. Karena hanya permainan lafaz saja itu. Qabul imkani sama isti'dadi itu. Karena kalau kita renungi secara akal, secara logis, namanya mungkin ya mesti 50-50 antara wujudnya nggak ada itu. Apa isti'dadi sama kan itu. Nah, ringkasnya perbedaannya hanya lafaz saja. Keduanya mazhab Asy'ari dan Maturidi berkeyakinan bahwa Allah itu kuasa, itu yang jelas. Dan qudratullah ya ta'allaq bil mumkinat saja sebagaimana yang kita bahas.
Dan dalam mazhab Asy'ari sebetulnya pun juga menetapkan takwin ini, tapi bukan dalam sifat yang menyendiri, tapi ta'alluq. Kita kan kemarin pernah bahas bahwa kudrah punya dua ta'alluq. Yang pertama soluhi qadim, yaitu potensi atau kelayan Allah untuk berkuasa, untuk mampu, untuk menciptakan alam semesta umpamanya. Ada tanjizi hadis, yaitu pelaksanaan ketika Muhammad Budi lahir tahun 90. Ketika tahun 90, nah ta'alluq kudrah itu berlaku di situ, yaitu tanjizi hadis. Nah, tanjizi hadis inilah yang dalam mazhab Maturidi dinamakan takwin. Jadi sebetulnya kita tidak mengingkari takwin. Takwin itu bagian dari kudrah, yaitu lebih rincinya ta'alluqnya kudrah, yaitu ta'alluq tanjizi hadis. Oleh karena itu, di sini agak ada perbedaan juga lanjutannya. Karena ta'alluq tanjizi hadis kaitannya kan berarti fi'il. Fi'ilnya Allah. Mama Allah sudah mentaksis dengan iradahnya bahwa Ustadz Budi lahir tahun 90. Nah, ketika tahun 90 itu kan fi'il Allah berjalan dengan kudrahnya. Allah melahirkan Ustadz Budi, menciptakan Ustadz Budi, terciptalah Ustadz Budi. Nah, fi'il Allah di sini karena tahun 90 loh, berarti kan hadis. Makanya af'alullah menurut Asy'ari itu hadis. Kan af'alullah itu apa? Bagian dari ta'alluq tanjizi. Af'alullah itu ta'alluq tanjizinya kudrah. Maka af'alullah menurut Asy'ari itu hadis. Lah kalau menurut Maturidi af'alullah itu bagian dari takwin. Lah ini qadim. Maaf, paham. Agak beda di sini. Af'alullah menurut Asy'ari itu qadim. Lah menurut Maturidi itu hadis. Cuman ini perlu digarisbawahi. Karena gara-gara af'alullah itu qadim, sebagian mujassimah termasuk pengikutnya Ibnu Taimiyah itu kayak menggunakan kesempatan tuh kan. Berarti ada perkara hadis yaitu fi'il yang ada pada zat Allah. Jadi ada qiyamul hawadits bidzati ta'ala al-qadimah. Ada perkara hadis yang menetap pada zatnya Allah yang qadim. Dan nyatanya tadi fi'il katanya qadim. Berarti sama dengan kita mujassimah. Dengan kita bahas kemarin kalamullah itu yang berupa huruf itu kan hadis. Ada pada zat Allah yang qadim. Dan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Sama dong kita dengan Maturidi. Nah, enggak, beda. Jadi yang dimaksud af'alullah qadim itu bukan fi'il Allah menciptakan Ustadz Budi tahun 90 itu. Paham? Tapi sifat Allah yang memunculkan fi'il tadi loh. Paham enggak nih? Di sifat Allahnya yang takwin qadim. Tapi asar atau apa istilahnya? Sifat ini memunculkan, menimbulkan, melahirkan fi'il terciptanya Ustadz Budi. Jadi kalau fi'ilnya itu ya hadis. Kalau sifat yang memunculkan fi'il itu qadim. Paham ini? Nah itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Kamal Basha. Itu salah satu ulama besar zaman dulu seangkatannya Imam Suyuti. Bahkan podo-podo ngalimi seangkatan. Kata ulama Imam Suyuti itu lebih menonjol di nakliyah, tafsir hadis bangsane itu. Kalau Ibnu Kamal Basha ini kaitannya beliau lebih menonjol ke akliyah. Beliau termasuk salah satu ulama yang nulis masalah khilafiyah antara Asy'ari Maturidi. Ada 10 permasalahan dan ujung-ujungnya semuanya khilafan lafziyan. Khilaf hanya dalam kulit saja, tidak sampai inti, tidak sampai substansi. Ya kayak tadi, sebenarnya kita pun mengakui takwin, hanya saja masuknya ke kudrah. Paham ya? Kemudian ada sifat lagi namanya idrok yang dikhilafkan antara Asy'ariyah juga ini. Apakah ada atau tidak? Apa itu sifat idrok? Sifat idrok itu sifat yang bertugas untuk menangkap malmusat, hal-hal yang disentuh, kemudian yang dirasa dan dicium, masmumat. Artinya begini, apakah Allah punya sifat untuk mencium, meraba, dan menghirup? Mencium, bau-bauan,
kemudian meraba, menyentuh, kemudian apa tadi? Merasa, asin, pahit, begitu itu. Apakah Allah punya sifat semacam itu? Namanya idrok. Ini khilafiyat, ada yang menetapkannya. Apa dalilnya akli? Naklinya nggak ada dalam Al-Quran. Innallaha mudrikun, nggak ada. Allah mudrikun lil adwaq atau begitu, nggak ada. Ketetapannya akli. Artinya apa? Kalau Allah nggak punya sifat semacam itu, berarti Allah lemah. Berarti Allah lemah, Allah cacat. Maka harus ditetapkan. Ada ulama kedua, nggak bisa ditetapkan, harus dinafikan. Karena naklinya nggak ada. Naklinya nggak ada. Kita kan harus mengumpulkan antara nakli dan akli. Dan terus bagaimana? Allah nggak mencium, dia masuknya ke ilm. Masuknya ke sifat ilm. Nah, kayak sama basor, andai kan nggak ada nakli, mungkin nggak ditetapkan. Tapi karena sama basor di nakli ada, akhirnya ditetapkan. Jadi akli itu nggak cukup. Nah, kalau yang asoh ini yang ketiga, tawakuf. Nggak komen, no komen. Tidak menetapkan. Kenapa nggak menetapkan? Karena nggak ada naklinya, dalil nakli yang qat'inya nggak ada. Tapi juga tidak menafikan. Karena kalau dinafikan takutnya ini menjurus kepada tadi tidak membersihkan Allah dari cacat. Yang paling asoh, yang paling asoh. Lanjut kita baca ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma utawi sifat taqaddama kang wis lewat apa mah minal qudrati nyatane saking kudrah wal iradah wal ilmu wal haya was sami wal basar wal kalam iku sama diarani apa mah taqaddam sifatil maani ing sifat maani min idhafatil amil lil khasi utawi kata-kata sifatil maani adalah bentuk idhofah lafadz yang umum kepada lafadz yang khusus. Sifat itu umum, ma'ani itu khusus. Atau istilah lainnya idhofah lil bayan. Idhofah lil bayan. Nah, seperti contoh di sini syajaratu arak, pohon arak atau pohon jambu mama di situ. Pohon itu kata yang umum, jambu itu kata yang khusus. Awil idhofah al-bayaniyah ataupun bisa juga idhofah bayaniyah. Tetapi kata para ulama yang betul kata-kata idhofah bayaniyah ini dihapus saja. Jadi cukup idhofah al-am lil khas atau idhofah lil bayan. Karena menurut qaul yang tahqiq idhofah lil bayan dengan bayaniyah itu beda. Idhofah lil bayan dengan bayaniyah itu beda. Walaupun ada qaul yang kedua mengatakan sama, padha bayaniyah lil bayan padha. Tapi yang tahqiq itu beda. Apa bedanya? Kalau idhofah lil bayan tadi, idhofah am lil khas itu ayakuna bainal mudhaf wal mudhaf ilaih umum wa khusus bi itlaq. Antara mudhaf dan mudhaf ilaih umum dan khususnya itu secara mutlak. Secara mutlak. Kalau lil bayan itu ayakuna bain mudhaf ilaih umul khusus min wajhin. Hanya dari satu segi aja. Contohnya apa? Khatam hadid. Udahnya kayak contoh. Itu bayaniyah. Contohnya apa? Khatam hadid. Cincin besi. Artinya begini, cincin kan nggak semua besi. Dan besi nggak semuanya cincin. Jadi ada satu keumuman dari satu segi. Artinya mudhaf lebih umum daripada mudhaf ilaih dari satu segi. Mudhaf ilaih lebih umum daripada mudhaf dari satu segi. Contohnya apa? Cincin besi. Tidak semua cincin itu besi, tidak semua besi itu cincin. Beda sama tadi. Mama pohon arak. Pohon arak. Jenenge arak mesti pohon. Tapi gak kabeh pohon iku arak. Nah, sedangkan sifatul ma'ani cocoknya itu lil bayan. Bukan min wajhin ini. Karena ma'ani mesti sifat, tapi sifat tidak mesti ada nafsiyah, ada ma'nawiyah, ada salbiyah. Paham kan? Gak bisa dikatakan kayak tadi cincin besi. Tidak semua sifat adalah ma'ani, tidak semua ma'ani sifat, enggak bisa. Ma'ani mesti sifat. Tapi sifat enggak mesti ma'ani. Maka ini paling cocok idhofah lil bayan. Kata-kata idhofah bayaniyah ini dihapus.
Wa ma ba'da dan selepasnya wa huwa qaulu ta'ala qadiran dan selepasnya ma'nawiyah maksudnya yaitu qaulu ta'ala qadiran ila akhir tusamma sifatin ma'nawiyah sifat ma'nawiyah nisbatan lil ma'ani nisbat kepada lafaz ma'ani. Jadi nisbat jamak itu kembali ke mufrad. Jadi ma'nawiyah itu nisbatnya ke ma'ani. Sifat kang bangsa ma'ani. Ma'nawiyah artinya begitu itu. Kemarin sudah dijelaskan. Li'annaha qarana ma'nawiyatu lazimu fil qadim ada selalu menetapi pada qadim wa tansya'u anha fil hadis dan timbul atau menjadi ilat untuk makhluk. Alamat taqaddam hadza. Jadi kaunuhu qadiran kalau untuk makhluk itu jadi ilatnya itu kudrah. Artinya gini, Muhammad Sadbudi dikatakan qadiran orang yang mampu ketika ada kudrah. Atau Ustaz Faris dikatakan alim ketika ada ilm. Jadi ilmu menjadi sebab Ustaz Faris dikatakan qadir atau alim. Tapi kalau Allah nggak bisa begitu. Aliman sebab atau ilatnya adalah ilm, nggak bisa. Nggak bisa. Katakanlah talazum karena nggak ada sebab musabab dalam zat Allah dan sifatnya. Artinya apa? Sifat qadiran selalu menetapi kudrah. Aliman selalu menetapi ilm. Setiap ada qadiran mesti ada kudrah. Wa zadal Maturidiyah dan Imam mazhab Maturidi menambahkan fi sifatil ma'ani dalam sifat ma'ani sifatun tsaminatan sifat ke-8 wa sammauha dinamakan at-takwin sifat takwin wa hiya sifatun mawjudah sifat yang mewujud yang betul-betul ada kabaqiyati sifatil ma'ani sebagaimana sifat ma'ani lainnya lau kasyafa atau lau kusyifa anil hijab kalau toh hijab dibukakan disingkapkan kepada kita la rainah tentu kita akan melihatnya kama tura fi sifatil ma'ani atau sifatul ma'ani sebagaimana sifat ma'ani juga terlihat lau kusyifa anil hijab kalau hijab dibuka. Wa ataradhum ala syairah. Syairah pun membantah Maturidi ini bi annama faidatut takwin ba'dal qudr. Apa gunanya? Usane kudro kok dadak takwin. Harusnya sudah dicakup oleh kudro. Li anal Maturidi yaquluna innallaha yujidu indimit takwin. Allah mewujudkan dan meniadakan dengan takwin, mirip dengan kudro. Fajabu mereka menjawab anal qudra tuhayyi'ul mumkin lil wujud, mempersiapkan menjadikan mungkin itu siap untuk wujud. Yaitu sayyiru qabilan lil wujud menjadikan mungkin menerima wujud, siap untuk wujud pada alam yakun selepas enggak ada. Wa takwin ba'da dzal yujibil fa'il, maka sifat takwin kemudian bertugas untuk mewujudkan yang mau wujud tadi. Sesuatu yang sudah siap wujud tadi diwujudkan oleh sifat takwin. Waraddaul syairah Asyairah menolak bi anal mungkin qabilul lil wujud min ghairi syai'in. Namanya perkara mungkin ya siap wujud tanpa perlu ada sifat yang lain, tanpa perlu taksir. Jadi perkara mungkin ya sudah otomatis secara asalnya, secara dzatiyahnya itu menerima wujud. Wa min ajli kaunihim zadu hadis sifah. Nah, kemudian nanti jawabannya tadi apa? Qabul imkani dengan istidadi tadi. Wa min ajli kaunihim dan dari karena mereka menambahkan sifat ini, takwin ini, zatu hadis sifah, qalu maka mereka mengatakan inna sifatil af'al qadimatun sifat af'al. Sifat af'al itu qadim. Kalau khalqi seperti menciptakan wal ihya dan menghidupkan wa rizq dan memberi rizki wal imatah dan mematikan. Li'anna hadil alfat karena lafaz ini asma'un li takwin adalah nama-nama untuk sifat takwin alaihi wa sifatun mawjudah yang merupakan sifat mawjud indahum menurut Maturidi. Wa takwin qadim sedangkan takwin itu qadim. Wa takunu sifatul af'ali qadimah maka sifat af'al itu qadimah. Jadi af'alullah itu qadim. Maksudnya apa? Sifatnya qadim. Nah, yang muncul dari situ yaitu fi'alnya tadi, mewujudkannya Budi pada tahun 90 tadi, Ustaz Budi tadi, itu hadis. Wa inna syairah sifatul af'al hadis, sifat af'al hadis li anna asma' li ta'alluqil qudrah. Karena sifat af'al itu nama untuk ta'alluqnya sifat qudrah. Wal ihya menghidupkan ismun li ta'alluqil qudrah.
Nama untuk ta'alluqnya sifat qudrah bil miyah dengan orang yang dihidupkan atau sesuatu yang dihidupkan. Wa rizqu ismun ta'alluqil qudrah bil marzuq. Nama untuk ta'alluqnya qudrah bil marzuq dengan yang diberi rezeki wal khalqu ismun ta'alluq bil makhluk wal imata ismun ta'alluq bil mauti wa ta'alluqatil qudrah inna haditha. Ta'alluqnya qudrah menurut Asy'ariyah adalah hadis tanjisi hadis. Oke. Minal khamsin ini sifat kebalikan sifat wajib, sifat mustahil. Paham nggih? Ringkasnya khilafiyah ini hanya lafzi saja. Asy'ari juga menetapkan takwin, hanya saja dimasukkan qudrah, tepatnya itu di ta'alluq dan jizi hadis. Bismillahirrahmanirrahim.